Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Natania Janani Haryanto di K7120181. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sekali berbagi materi tentang hak asasi manusia atau yang biasa kita kenal dengan singkatan HAM. Oh iya, sebelum masuk ke video kali ini, pastikan kalian semua yang berada dimanapun itu tetap selalu menjaga kesehatan ya. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke materinya. Mungkin kalian sudah sangat sering ya mendengar tentang HAM atau hak asasi manusia. Tapi kalian tahu tidak sih sebenarnya pengertian dari hak asasi manusia? Tenang-tenang, buat teman-teman yang belum tahu pengertian dari HAM itu apa, sini aku kasih tahu. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia sejak lahir, dan hak tersebut tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun loh, karena hak tersebut adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan harus dihargai serta dilindungi oleh pemerintah. Sedangkan hak asasi manusia berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Selanjutnya kita akan masuk ke sejarah hak asasi manusia. Hak asasi manusia muncul pertama kali di Inggris pada saat rakyat Inggris berjuang melawan raja yang berusaha untuk berkuasa secara mutlak. Pertama, kaum bangsawan memaksa Raja John pada tahun 1215 untuk menerbitkan Magna Carta Libertatum yang berisi larangan penghukuman, penahanan, dan perampasan benda dengan sewenang-wenang. Yang kedua, terbitnya Habeas Corpus Act pada tahun 1679 berisi orang yang ditahan harus dihadapkan pada hakim dalam waktu 3 hari dan diberitahukan atas tuduhan apa dia ditahan. Yang ketiga, terbitnya Bill of Rights pada tahun 1689 yang merupakan akta dari deklarasi hak dan kebebasan kawula serta tata suksesi raja. Hak asasi manusia terbagi menjadi 6 jenis. Apakah kalian tahu apa sajakah ke-6 jenis itu? Mari teman-teman, kita pahami ke-6 jenis hak asasi manusia. Pertama, hak asasi pribadi atau personal rights, mencakup kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, dan kebebasan bergerak. Yang kedua, ada hak asasi ekonomi atau property rights, yang mencakup kebebasan memiliki, membeli, menjual, serta memanfaatkan sesuatu, dan hak mendapat tunjangan hidup bagi orang miskin dan anak terlantar. Yang ketiga, hak asasi politik atau political rights, mencakup hak ikut serta dalam pemerintahan, hak memilih dan dipilih dalam pemilu, dan hak mendirikan partai politik, ormas, dan organisasi lainnya. Selanjutnya yang keempat, hak asasi hukum atau rights of legal equality. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Selanjutnya yang kelima, hak asasi sosial dan kebudayaan. Social and cultural rights. Hak memperoleh jaminan pendidikan dan kesehatan. Lalu ada hak mengembangkan kebudayaan. Yang keenam, ada hak asasi dalam tata cara peradilan dan perlindungan atau procedural rights, mencakup hak mendapat perlakuan dan tata cara peradilan dan perlindungan dalam hal penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, atau peradilan. Sekarang kita masuk kasus pelanggaran HAM menurut pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik sengaja ataupun tidak, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil
dan berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Selama ini kita tahu banyak sekali jenis pengadilan, salah satunya adalah pengadilan HAM. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM yang berat. Pelanggaran HAM berat yang diperiksa dan diputuskan oleh pengadilan HAM meliputi hal-hal sebagai berikut. A. Kejahatan genosida. Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh ataupun sebagian bangsa, ras, kelompok etnis, ataupun kelompok agama. B. Kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah serangan secara luas atau sistematis yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Dengan bentuk-bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan, contohnya pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran, pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan, dan juga penyiksaan. Nah teman-teman, selanjutnya ada nih kasus pelanggaran HAM yang terkenal banget dan pasti kalian semua udah pernah dengar ini di sekolah kalian ataupun di internet atau dimanapun itu. Yang pertama ada kasus pembunuhan Munir. Contoh pelanggaran HAM di Indonesia adalah kasus pembunuhan Munir. Munir yang memiliki nama lengkap Munir Said Tholib merupakan aktivis HAM yang pernah menangani kasus-kasus pelanggaran HAM. Pria asal Malang ini meninggal dunia pada tanggal 7 September 2004 di dalam pesawat Garuda Indonesia ketika Munir sedang melakukan perjalanan menuju Amsterdam, Belanda. Penyebab tewasnya tidak diketahui, namun banyak berita yang menyebutkan ia tewas diracun, namun sayangnya hingga kini belum ada titik temu mengenai kasus pembunuhan Munir ini. Setelah kasus pembunuhan Munir, ada juga kasus pelanggaran HAM yang tidak kalah terkenalnya, yaitu kasus pembunuhan Marsinah. Kasus pembunuhan Marsinah terjadi pada tanggal 3 sampai 4 Mei 1993. Marsinah merupakan seorang pekerja dan aktivis wanita yang bekerja di PT Catur Putra Surya Porong. Berawal dari aksi mogok yang dilakukan oleh Marsinah dan kawan-kawan buruhnya yang menuntut kepastian pada perusahaan yang telah melakukan PHK terhadap mereka tanpa alasan. Setelah aksi demo tersebut, Marsinah yang menjadi aktivis buruh malah ditemukan tewas 5 hari kemudian. Ia tewas di kawasan hutan Wilangan, Nganjuk dalam kondisi yang mengenaskan. Kasus pelanggaran HAM ini pun belum bisa diselesaikan dan masih menjadi misteri sampai sekarang. Oke teman-teman, setelah kita mendengar beberapa contoh kasus dari pelanggaran HAM, selanjutnya kita akan membahas HAM dalam Undang-Undang Dasar dan dalam Pancasila. Dalam Undang-Undang Dasar, terdapat beberapa pasal yang mencakup tentang masalah HAM atau materi HAM, yaitu pada pasal 27 sampai dengan pasal 31 dan juga pada pasal 34. Selanjutnya, HAM dalam sila-sila Pancasila. Pada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, mencakup tentang persamaan, keadilan, dan juga kasih sayang. Pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, mencakup tentang hak tidak diperbudak, hak tidak teraniaya, dan hak pengakuan sebagai manusia pribadi. Selanjutnya pada sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia, mencakup tentang hak atas jaminan dan perlindungan. Selanjutnya pada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mencakup tentang hak mengeluarkan pendapat, hak berkumpul dan berapat, hak ikut serta dalam pemerintahan, hak ikut jabatan negara, dan hak kemerdekaan pers, dan lainnya. Selanjutnya sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mencakup tentang hak milik dan hak atas jaminan sosial. Oke teman-teman, kita semua sudah belajar bersama tentang materi HAM dan juga ada beberapa kasus tentang pelanggaran HAM. Selanjutnya ada hal-hal yang dapat dilakukan mahasiswa dalam penegakan HAM. Apakah saja itu? Yang pertama, menggunakan parlemen jalanan sebagai sebuah taktik gerakan ketika pelanggaran HAM terjadi. Demonstrasi dapat saja menjadi pilihan sejauh ditempuh dengan cara-cara damai dan beradab. Yang kedua, membangun jejaring gerakan HAM dengan lembaga-lembaga yang relevan dan penting.
Misalnya, Komnas HAM, Komisi Hukum DPR RI, Mahkamah Konstitusi, LSM, dan kelompok-kelompok mahasiswa dari berbagai universitas. Yang ketiga, melakukan advokasi kebijakan untuk memastikan bahwa pola, struktur, dan kelembagaan negara betul-betul ramah terhadap penghormatan HAM. Oke teman-teman, terima kasih yang telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir, yang sudah menyimak. Maafkan bila banyak kata-kata saya yang salah atau kurang berkenan, ataupun pelafalan-pelafalan saya yang masih terpatah-patah, terbata-bata. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Bye-bye.